Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seleksi mandiri PTN selain ada yang hanya memakai nilai UTBK, ada yang memakai tes daring, dan ada pula yang memakai kombinasi keduanya. Juga ada yang memakai nilai raport dan skor UTBK. Sistem seleksi yang mana yang paling berpeluang mengantarkan kalian masuk PTN? Lantas, berpengaruhkah perjokian atau kecurangan terhadap sistem-sistem itu? Berikut ulasannya ya. Jangan lupa subscribe agar kalian yang pertama mendapat strategi keren menaklukkan PTN. Pejuang PTN, seleksi mandiri berdasar UTBK saja. Seleksi ini tentu tidak jauh berbeda dengan SBMPTN, yaitu hanya memakai skor UTBK. Bedanya terletak pada pemilihan prodi. Bila SBMPTN dalam menentukan pilihan prodi belum tahu nilai UTBK-nya, karena pendaftaran UTBK dan SBMPTN berbarengan, maka seleksi mandiri sudah tahu nilai UTBK-nya. UTBK ini relatif jujur atau jauh dari kecurangan-kecurangan atau perjokian. Itulah mengapa LTMPT di UTBK 2020 dan 2021 tidak berani melakukan secara daring. Sebab secanggih apapun, tes daring diyakini masih bisa dimanfaatkan oleh mereka yang curang. Kedua, seleksi mandiri memakai tes daring. Seleksi ini konon sangat rawan dengan praktik perjokian. Tahun lalu, yang seleksi mandirinya hanya memakai tes daring, di antaranya adalah UI atau SIMAK UI. Itu sebabnya banyak pejuang PTN yang malas mengikuti SIMAK UI 2020 karena harus bersaing dengan mereka yang curang alias pakai jasa joki. Unpad meskipun ada seleksi pakai UTBK, tapi ada juga seleksi pakai tes mandiri. Tapi diikuti dengan wawancara dan tes-tes lainnya. Ketiga, seleksi mandiri berdasar kombinasi antara tes daring dan UTBK. Seleksi ini nampaknya yang lebih fair. Artinya, ada tes UTBK yang diyakini sulit ditembus joki, tapi ada juga tes versi PTN yang bersangkutan. SIMAK UI tahun ini memakai sistem ini ya, agar tidak kecolongan seperti tahun lalu yang hanya tes daring. PTN yang seleksi mandirinya pakai kombinasi UTBK dan tes daring, diantaranya adalah UE, juga UGM. Keempat, seleksi mandiri berdasar UTBK dan raport. Seleksi jenis ini sebenarnya lebih mengandalkan nilai UTBK. Nilai raport menurut Om sebenarnya tidak mencerminkan kemampuan pejuang PTN yang bersangkutan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak nilai raport yang digelembungkan. Juga mudah ditemukan selisih nilai antar siswa bahkan hanya 0, dari keempat sistem seleksi mandiri tersebut di atas, kira-kira sistem mana yang akan membuat kalian lebih berpeluang diterima? Lantas, bagaimana pula strategi menaklukkan masing-masing sistem tersebut? Mari kita kupas satu persatu. Pertama, seleksi mandiri berdasar nilai UTBK saja. Peluang lolos kalian di seleksi ini sangat tergantung pada ketepatan kalian menentukan pilihan prodi. Tentu passing grade prodi di PTN tersebut tidak setinggi dengan passing grade SBMPTN. Meski masih banyak pejuang UTBK yang skor UTBK-nya tinggi, berkeliaran memburu PTN lewat jalur mandiri karena kekurang tepatan saat menentukan jurusan dan PTN saat SBMPTN. Tapi secara umum, yang nilai UTBK-nya tinggi sudah mendapat PTN. Misal,
Passing grade suatu jurusan 650 saat SBMPTN, sementara skor UTBK kalian 620, bolehlah atau berani memilih jurusan tersebut. Nilai tersebut bisa kalian edarkan dalam tanda petik ya, untuk mendaftar di PTN lainnya meskipun dengan jurusan yang sama. Kemudian seleksi mandiri tes daring saja. Menurut Om, tes daring tanpa wawancara atau UTBK meski kelihatannya peluangnya besar, sebaiknya tidak usah diikuti, kecuali bila sangat terpaksa. Mengapa? Karena tes daring semacam ini sangat rawan dengan perjokian. Om kira seleksi tipe ini akan ditinggalkan PTN yang sangat menjaga kualitas mahasiswanya. Kecuali bila PTN tersebut merubah tes daringnya dengan tes offline. Meski tanpa skor UTBK, Om sarankan terutama yang nilai UTBK-nya belum maksimal, sebaiknya seleksi ini diikuti. Apalagi bila tes tertulis itu diadakan harus datang ke kampusnya, seperti yang pernah dilakukan Universitas Brawijaya atau UB Malang. Itu peluangnya akan sangat besar. Mengapa? Berikut alasannya. Tes harus datang ke kampus Malang tentu akan merepotkan sekaligus akan lebih mahal. Selain transportasi juga penginapannya. Apalagi masih situasi pandemi seperti sekarang ini. Orang akan malas tidak mau repot, terutama kalian yang jauh dari Malang. Akibatnya pesertanya atau saingannya akan sangat berkurang. Hal ini tentu sangat menguntungkan bila kalian mau hadir dan ikut tes ke Malang. Selain menguntungkan kalian, tes ini juga menguntungkan pejuang PTN yang tinggal di Jawa Timur dan sekitarnya. Kemudian seleksi mandiri berdasar kombinasi tes daring dan UTBK. Tipe seleksi mandiri ini sepertinya yang akan ngetren. Lihat UI dan UGM melakukannya tahun ini. Tes tertulis daring yang didampingi nilai UTBK akan mencegah kecurangan yang melibatkan joki. Seleksi tipe ini akan melalui tahapan-tahapan di bawah ini untuk mendapat calon mahasiswa yang terbaik. Pertama, tes daring akan tetap dicek video tesnya apakah peserta pakai joki atau tidak. Mana mungkin akan dicek semua Om? Tetapi memang tidak secara langsung semuanya dicek. Tapi ingat, kandidat yang akan diterima akan diteliti dengan sangat seksama. Misalnya, kuota 50 orang. Cukuplah mengecek video saat tes kepada 75 nilai tertinggi. Pasti akan didapat 50 terbaik yang benar-benar jujur. Kemudian sebagai pembanding, PTN akan melihat nilai UTBK kalian. Bila lolos di rekaman saat tes dan nilainya nyaris sempurna, tapi nilai UTBK jeblok, hal ini tentu menjadi pertimbangan PTN untuk meloloskan kalian yang tidak jujur. Sudahlah Jack, jangan coba-coba pakai joki. Selain gak berkah, kelak akan merugikan diri sendiri. Sebagai pembanding pula, PTN akan melihat sekolah kalian. Dalam kondisi tes yang tidak ideal seperti ini, PTN akan merasa aman bila menerima peserta dari SMA unggulan atau SMA yang sudah teruji. Kemudian seleksi mandiri berdasar nilai raport dan UTBK. Ini berkait dengan akreditasi sekolah kalian ya. Terutama sekolah unggulan akan diuntungkan. Bukankah LTMPT pernah merilis sekolah-sekolah unggulan jagoan UTBK? Menariknya, ada kecenderungan rata UTBK tinggi didominasi sekolah-sekolah swasta unggulan. PTN juga percaya kepada nilai raport sekolah unggulan yang ketat. Tentang sekolah swasta unggulan ini, kini bahkan banyak yang memasok siswanya di PTN favorit lewat jalur SNMPTN. Demikian ya, gak usah khawatir bersaing dengan orang-orang yang memakai joki, karena
PTN sudah mengantisipasi. Untuk itu, jangan sekali-sekali berpikiran dan tergiur dengan tawaran joki. Bisa-bisa puluhan juta hilang, tapi tak diterima di mana-mana. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada salah kata, Om minta maaf. Kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.